Tegak, gerak. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, Yuk. 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19. aduh. Ini sebab ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, hari ini kalian sehat ya. Coba sebelum kegiatan pembelajaran kita dimulai, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Karena dengan berdoa mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua untuk supaya kita bermanfaat. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Arya, silakan berdoa. Berdoa mulai.
untuk membagikan karya gambar, kaligrafi, nama-nama malaikat beserta tugasnya. Silakan. Ini secara acak ya. Ini secara acak. Mengenal nama-nama malaikat beserta tugasnya. Nah, di sini apa itu malaikat? Malaikat artinya makhluk Allah yang diciptakan oleh nur atau cahaya. Nah, sedangkan sekarang malaikat Jibril itu bertugas menyampaikan berapa katanya? Coba kelompok. Coba sebutkan malaikat yang menjaga pintu neraka. Kelompok, silakan. Siapa yang tahu? Ambil diri. Malik, oh iya, betul ya. Malaikat Malik, berarti malaikat Malik bertugas. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka, ya. Itu tugasnya. Kemudian yang lain, coba. Malaikat yang bertugas menyampaikan rezeki. Siapa? Ya, boleh, silakan. Mikael. Coba sebutkan dengan tugasnya. Malaikat yang bertugas untuk membagi rezeki kepada yang ada di dunia, serta malaikat juga yang bertugas mengatur hujan, angin, serta tanaman. Iya, betul sekali ya. Nah, itu malaikat. Kemudian coba sebutkan malaikat yang bertugas mencatat amal baik. Ya, silakan. Malaikat Raqib, ya, malaikat Raqib. Coba silakan yang satunya disebutkan. Baik, cukup. Ya. Kita akan belajar tentang nama-nama malaikat beserta tugasnya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kita akan meyakini adanya malaikat-malaikat Allah dengan baik. Indikator pembelajarannya peserta didik dapat menyebutkan pengertian dan sifat-sifat malaikat dan tugasnya. Kemudian kedua, peserta didik menunjukkan perilaku keimanan pada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kumpulan materi ini: satu, ada pengertian malaikat. Kemudian kedua, sifat-sifat malaikat. Ketiga, nama-nama malaikat dan tugasnya. Contohnya seperti
Kok wala ati pas ko. Dito kangen sih. Dito kabel. Selamat siang, anak. Bagaimana kabarnya nih? Terima kasih. Kalau memang hari ini kalian bukan semua, siapa yang bilang masuk hari ini? Kemana sih adik? Hah? Pajaban. Ada yang sakit? Mungkin pelarian ada yang sakit. Baik, sebelum kita mulai pelajarannya, terlebih dahulu kalian berdoa dulu. Silakan.
dengan tema kearifan lokal. Itu temanya ya. Dimana di dalam kearifan lokal ini ya, ini Bapak akan menjelaskan dulu atau akan menjelaskan dulu kompetensi awal kita pada pembelajaran hari ini. Satu, peserta didik dapat memilih bibit tanaman yang baik. Kemudian kedua, peserta didik dapat membiasakan perilaku layak ramah lingkungan. Ketiga, peserta didik dapat membuat kegiatan dengan bertanaman sayuran atau bertanam sayuran. Nah, itu kompetensi awal pada hari ini. Kemudian di sini juga ada yang namanya profil Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila. Gimana disebut profil pelajar Pancasila di sini ya? Satu, ada kegiatan belajar ini akan dilatihkan dimensi profil pelajar Pancasila tentang satu, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan cara memulai peserta didik yaitu berdoa. Ya. Kemudian kedua, berkebinekaan global dengan cara melatih peserta didik tidak membeda-bedakan teman ketika pembentukan kelompok diskusi ataupun praktek. Itu ya yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Ketiga, mandiri dengan cara sadar, tidak ketergantungan pada teman saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian berikutnya, kreatif dengan cara melatih peserta didik berinovasi dalam membuat kebun sayuran. Dan sarana prasarannya yang kita sediakan yaitu ada laptop, kemudian ada proyektor, kemudian ada HP, ya. Nah, itu peralatan-peralatannya ya. Baik, kita ke materi. Di sini Bapak telah membuat PowerPoint di sini ya. Maka silakan kalian lihat di PowerPoint ini. Itu masalahnya dari awal dulu ya. Dari awal dulu. Pertama, ini profil atau modul proyek penguatan profil Pancasila dengan tema kearifan lokal. Nah, di sini ya, satu ya dulu di sini ada profilnya. Modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. Di mana tema kearifan lokal fase B kelas 6 kelas 4. Nah, SDN ulang sari 1. Kemudian kedua, di sini ada relevansi proyek dengan topik bagi sekolah. Memiliki lahan yang memadai untuk menanam tanaman sayuran di belakang sekolah, sehingga lahan yang semula terbengkalai bisa memberikan manfaat bagi sekolah dan peserta didik. Sekolah yang berpredikat adiwiyata provinsi menjadikan proyek ini sesuai dengan program pelestarian lingkungan hidup. Lokasi sekolah yang dekat dengan area pesawahan yang terbentang luas menjadikan struktur tanah yang sesuai untuk bercocok tanam. Lokasi sekolah yang berdekatan dengan jalan provinsi menjadikan proyek ini sebagai salah satu langkah penghijauan guna mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari asap kendaraan. Generasi pada sektor pertanian yang kurang menjadikan proyek ini diharapkan menjadi salah satu tingkat untuk menumbuhkan generasi baru yang mendukung sektor pertanian. Kemudian ketiga,
dan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan bertema kearifan lokal. Selain itu, proyek ini juga sebagai sarana untuk mengajak siswa juga mengenal potensi lokal dan melaksanakan di lingkungan. Targetnya, proyek ini diharapkan dapat mencapai 2 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu dimensi di sini ya, dimensi 1 yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini ada elemennya. Elemen ke-1 yaitu akhlak terhadap alam. Kemudian elemennya menjaga lingkungan alam sekitar. Kemudian target akhir fase B ya, itu terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan, serta membiasakan untuk berperilaku ramah lingkungan. Kemudian selanjutnya keempat itu aktivitas. Nah, di sini di subelemennya memahami keterhubungan ekosistem bumi. Terhubungnya antara satu ciptaan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. 3 aktivitas. Kemudian keempat itu penguatan profil pelajar Pancasila. 1, mengenal pengenalan peserta didik terhadap keberagaman tumbuhan dan manfaatnya. Kemudian kedua, kontekstualisasi mengkomunikasikan hal-hal yang dapat membantu dalam penyelesaian proyek. Pada tahap aksi itu bersama-sama mewujudkan pelajar yang mereka dapat melalui aksi nyata atau mempertahankannya. Nah, di sini ya, coba lihat di sini. Nah, ini bisa kalian bisa baca. Kemudian ya. Nah, setelah nanti kita jelaskan, kalian bisa memperagakannya atau melaksanakannya di luar nanti. Nah, keempat, mengenai proses dengan penguatan dan guru berbagai praktek baik dalam merawat tanaman, evaluasi dan refleksi menyusun langkah strategis. Selanjutnya ya, nih aktivitas sosial. Aktivitas 1, sosialisasi proyek. 1, siswa dan orang tua mengikuti pertemuan yang diadakan oleh pihak sekolah. Pertemuan ini bertujuan untuk menginformasikan proyek yang berkaitan dengan profil pelajar dan didukung yang dapat diberikan orang tua dalam proyek. Hasil yang diharapkan, orang tua dan siswa mengetahui proyek yang akan dilaksanakan. Kemudian kedua, orang tua dan siswa memahami kegiatan yang akan dilakukan selama proyek. 3,